Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bab ketiga tentang teks prosedur. Apa saja yang harus kita pelajari dalam teks ini? Yang pertama, berupa pengertian, jenis teks prosedur, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, pengertian. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas secara sistematis atau berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jenis teks prosedur ada yang sederhana, kompleks, dan protokol. Teks prosedur sederhana merupakan bentuk teks yang berisi langkah-langkah sederhana atau tidak begitu banyak langkah, yang biasanya hanya terdiri atas 2 hingga 4 langkah dalam melakukan sesuatu. Contoh, cara menyikat gigi. Cara belajar. Ini menggunakan langkah-langkah yang sederhana, hanya 3 ataupun 4 langkah sudah cukup untuk bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, prosedur kompleks. Prosedur kompleks merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu hal, baik kegiatan tertentu maupun membuat suatu, yang disajikan dengan tahapan-tahapan tertentu. Artinya, dalam kegiatan ini, langkah-langkahnya lebih rumit atau lebih kompleks dibandingkan dengan teks prosedur sederhana. Contoh, cara merakit sepeda motor. Ini memerlukan langkah-langkah yang cukup sulit dan rumit. Bagi yang tidak ahli, tidak akan bisa merakit sebuah sepeda motor. Cara bercocok tanam hortikultura dengan sistem infus. Ini pun cukup rumit atau kompleks langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikutnya, prosedur protokol. Artinya, teks prosedur ini setiap langkahnya bisa diubah. Tidak harus secara runut, walaupun berubah, tapi hasil akhirnya tetap sama. Contoh, memasak mie instan. Kita di sini bisa memasak air terlebih dahulu atau menuang bumbu terlebih dahulu. Ini tidak berpengaruh di dalam hasil akhir ketika mie itu jadi. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, setiap teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Merupakan panduan untuk melakukan sesuatu. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung terhadap aturan bahan dan alat, serta disusun secara sistematis. Struktur teks prosedur. Di dalam teks prosedur ada 4 hal yang harus ada. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam teks prosedur berisi informasi hasil akhir dari kegiatan. Artinya, dalam sebuah kegiatan, apa toh yang nanti akan dihasilkan? Mudahkah pekerjaannya? Ini juga bisa disampaikan dalam bagian tujuan ini. Yang berikutnya, material. Material ini berupa alat dan bahan. Kalau prosedurnya ini prosedur membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi, alatnya apa saja disebutkan. Bahannya apa saja disebutkan secara lengkap. Bahkan ukurannya pun harus ada.
Berikutnya langkah-langkah atau prosedur. Tahapan ini dilakukan secara sistematis atau secara berurutan sehingga mudah untuk dipahami oleh audiens atau orang yang akan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Berikutnya, dalam teks prosedur itu ada simpulan atau penegasan. Meskipun demikian, bagian ini bersifat opsional atau mana suka. Boleh kita beri penegasannya, boleh juga tidak kita beri. Yang penting, tujuan, material, dan langkah-langkah ini sudah ada di dalam teks itu. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya meliputi penggunaan kalimat imperatif, adanya konjungsi temporal dan persyaratan, penggunaan kata ganti atau pronomina, penggunaan kata kerja atau verba, dan penggunaan kata bilangan atau numeral. Secara lengkap akan dijelaskan berikut ini. Kalimat imperatif adalah sebuah kalimat yang isinya meminta kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Sehingga kalimat imperatif disebut juga dengan kalimat perintah. Contoh, siapkan semua bahan dan alat. Ini sebuah kalimat perintah karena diakhiri dengan tanda seru atau berintonasi seru dan juga adanya bentuk kata kerja, yakni siapkan. Berikutnya, konjungsi temporal dan persyaratan. Konjungsi merupakan kata penghubung. Konjungsi berkaitan baik dengan waktu, baik bersifat koordinatif maupun subordinatif. Koordinatif artinya setara, subordinatif artinya bertingkat. Contoh, setelah semua bahan siap, masukkan ke blender, lalu tekan dan pasang tutupnya agar tidak memercik keluar. Di sini ada penggunaan konjungsi, yaitu setelah dan lalu. Setelah ini merupakan konjungsi subordinatif, sedangkan lalu konjungsi koordinatif. Berikutnya, konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan ada konjungsi yang mempersyaratkan sesuatu. Contoh, jika adonan sudah jadi, cetak di loyang. Artinya di sini, mencetaknya di loyang itu ada syarat, yaitu adonan sudah jadi. Sehingga penggunaan kata jika ini merupakan bentuk persyaratan. Apakah hanya jika? Tidak. Ada bila. Kalau itu juga termasuk konjungsi persyaratan. Berikutnya kata ganti atau pronomina. Kata ganti merupakan kata yang berfungsi untuk menggantikan orang atau benda. Jenisnya ada pronomina persona dan pronomina penunjuk. Pronomina persona menggantikan orang baik sebagai orang pertama, kedua, maupun ketiga. Contoh, kita, kalian, kamu. Dalam kalimat, kalian perhatikan baik-baik bagaimana proses mengaduknya. Jangan terlalu lama. Ini ada penggunaan kalian sebagai pronomina. Pronomina orang kedua. Berikutnya, pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk ini berfungsi menggantikan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh ini, itu, tersebut. Dalam kalimat, adonan tersebut lalu letakkan di piring yang telah kalian siapkan. Tersebut ini mengacu pada sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya.
Berikutnya kata kerja atau verba. Verba merupakan kata yang menggambarkan proses atau perbuatan atau keadaan. Verba dibagi menjadi dua, verba material dan tingkah laku. Verba material merupakan bentuk berimbuan dan mengacu pada perilaku atau tindakan yang dilakukan secara fisik. Contoh, sebelum dimasukkan ke blender, kupaslah buah terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan sesuatu yang ada fisik, yaitu buah, sehingga disebut dengan verba material. Yang berikutnya, verba perilaku berupa ungkapan yang tidak dapat ditunjukkan aktivitasnya. Contoh, kata berpikir, kata menyimpulkan. Ini merupakan bentuk yang tidak dapat ditunjukkan dalam sebuah aktivitas yang tampak. Ini ada dalam benak kita. Penggunaan kata bilangan. Kata bilangan merupakan kata yang menunjukkan urutan dalam rangkaian kegiatan. Contoh, pertama, siapkan alat dan bahan. Ada kata pertama. Kedua, cuci hingga bersih bahan yang akan digunakan untuk membuat adonan. Ini ada kata kedua. Ini merupakan penggunaan kata bilangan. Contoh teks prosedur. Prosedur membuat jelly. 1. Campurkan jelly powder dengan gula 1 gelas. Tambahkan air sebanyak 3,5 gelas. Panaskan lalu aduk hingga merata. Matikan api. Diamkan 3 menit. Lalu campurkan fruit acid ke dalamnya dan aduk hingga merata. Jelly siap dicetak dan tunggu 15-20 menit sampai jelly benar-benar kenyal. Dan terakhir, jelly siap dihidangkan. Ini merupakan cara membuat jelly. Ini pada langkah-langkah atau prosedurnya. Contoh lain, petunjuk merawat luka. Bersihkan luka dengan air atau kapas yang dibasahi. Berilah antiseptik agar luka tidak terinfeksi. Badutlah dengan kain kasa agar tidak kemasukan kuman. Jika masih belum bagus, bawa penderita ke dokter yang terdekat. Ini langkah-langkah. Bagaimana kita menyusun sebuah teks prosedur? Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu petunjuk yang hendak diinformasikan. Apakah merupakan petunjuk memakai sesuatu, membuat sesuatu, atau melakukan sesuatu? Ini bisa berupa prosedur sederhana, prosedur kompleks, atau mungkin prosedur protokol. Berikutnya, tuliskan petunjuk secara berurutan dan sistematis. Lengkapilah setiap tahapan dengan keterangan dan rambu-rambu yang jelas. Akan lebih bagus dan menarik jika dilengkapi dengan gambar, denah, bagan atau grafik yang mungkin akan semakin mendukung dan memperjelas kegiatan yang akan kita lakukan. Saya kira itu anak-anak hal-hal yang berkaitan dengan teks prosedur. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan pada kalian dan menjadikan kalian anak-anak yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.